Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam teori konspirasi yang beredar di sosial media, salah satu konspirasi yang paling besar adalah demokrasi, coy. Demokrasi dengan agenda-agendanya yang disisipkan dan dipersiapkan oleh kaum pengikut Dajjal ini, coy. Ya, bisa dibilang salah satu contohnya adalah kebebasan berekspresi. Nah, itu bagian dari demokrasi, coy. Banyak fenomena terkait dengan kebebasan berekspresi ini malah menyinggung kelompok lain, ya tentunya juga menyinggung komunitas lain dan juga menyinggung hak-hak beragama, coy. Menurut kami, kebebasan berekspresi ini harus pula menghormati nilai dan kepercayaan agama lain atau kelompok lain. Ya, tentunya ada garis batas-batas tertentu yang harus dihormati. Misalnya saja, kalau kita melihat, coy, apa yang terjadi di Swedia pada awal tahun ini sangat menyinggung umat Islam, coy. Bayangkan saja, coy, negara ini memfasilitasi warganya untuk saling berkontradiksi dan menyinggung satu sama lainnya yang menyebabkan tersinggungnya umat Islam. Negara Swedia ini dengan kebebasan berekspresinya membiarkan pelaku melakukan kegiatan pembakaran Al-Quran, coy. Pada berita yang beredar di sosial media, Kepolisian Swedia telah memberikan izin kepada Salwan Momika untuk menggelar aksi protesnya sesuai dengan undang-undang kebebasan berbicaranya, coy. Tapi kemudian polisi berkata insiden tersebut sedang diselidiki karena dianggap menghasut kebencian. Yang marak terjadi tentu membuat murka umat Islam. Bagaimana tidak, Al-Quran yang dijadikan pedoman dan pegangan hidup umat Muslim dengan entengnya dibakar oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dalam pemikiran gua, coy, jika saja mereka tahu kalau surat-surat yang ada di dalam Al-Quran tersebut punya keagungan yang sangat luar biasa, mereka tidak akan berani-berani melakukan itu. Salah satunya adalah kedahsyatan surat Al-Ikhlas. Nah, seperti apakah kedahsyatan dan keagungan surat tersebut? Mari kita menyelam lebih dalam, coy. Bicara tentang Al-Quran tentu tidak akan lengkap kalau kita tidak menyinggung soal keutamaannya, coy. Ada banyak hadis yang menyebutkan berbagai macam keutamaan dalam membaca Al-Quran. Mulai dari kebaikan di dunia hingga kebaikan di akhirat. Mulai dari petunjuk hingga menjadi obat. Bahkan akan mendapat pertolongan di akhirat kelak hingga pahala yang sangat berlimpah dan berganda, coy. Tapi masih ada saja orang-orang yang tidak mau menghatamnya, coy. Dia mengkajinya lebih dalam. Orang-orang pada umumnya membaca hanya ketika ada waktu luang saja, tak pernah berusaha untuk meluangkan waktu untuk membacanya. Al-Quran dibuka hanya ketika sedang sedih atau sedang terpuruk. Saat senang saja mereka melupakannya. Bahkan ada yang membaca Al-Quran sekali setahun, coy. Ya, tentunya pada saat Ramadan tiba. Padahal jika saja semua umat muslim itu tahu setiap surat itu mempunyai keunggulan yang sangat luar biasa. Di antara 114 surat yang ada di dalam Al-Quran tersebut, ada satu surat yang sangat luar biasa keutamaannya, coy. Surat apakah itu? Yap, benar sekali, coy. Surat Al-Ikhlas. Ya, pada umumnya surat Al-Ikhlas ini dikenal dengan surat Kulhu atau Kulhu Allah. Surat ini disebut juga surat Makkiyah. Surat Makkiyah ini memang hanya mempunyai 4 ayat saja, coy. Tapi jika dibaca, Allah Subhanahu wa taala akan langsung membayarnya secara tunai, coy. Termasuk membayar utang-utang kita. Hal ini pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Hal ini diceritakan dalam kitab Al-Mawij Al-Usfuriyah. Diceritakan bahwa Rasulullah SAW sedang duduk-duduk, coy, di pintu gerbang kota Madinah. Kemudian lewatlah orang-orang yang sedang menggotong jenazah. Rasulullah SAW pun menanyakan apakah jenazah ini punya utang atau tidak. Para pengangkut jenazah tersebut mengiyakan, ya, jenazah ini mempunyai hutang. Rasulullah SAW menolak untuk menyelamatkan orang itu, coy. Seketika itu, coy, malaikat Jibril mendatangi beliau untuk menyampaikan pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pesannya tersebut, coy, Jibril lalu berkata, aku telah mengutus Jibril untuk menyamar jadi manusia. Lalu Jibril melunasi utang orang-orang itu dan segeralah mampu menyelamatkannya. Sungguh orang itu telah diampuni. Jibril kemudian menambahkan bahwa siapapun yang ikut menyolatkan orang itu, maka dosa-dosanya ikut juga diampuni, coy. Dengan didatangkannya Jibril yang membawa kabar kemuliaan itu,
Dan kemuliaan jenazah itu ya tentunya mengusik rasa penasaran Rasulullah SAW pada waktu itu, coy. Dan akhirnya Rasulullah SAW beliau bertanya, wahai Jibril, atas dasar apa orang itu diampuni dan ikut menyolatkannya juga diampuni? Jibril pun menjelaskan kalau orang tersebut selama hidupnya di dunia membaca kulhu setiap hari sebanyak 100 kali. Nah, itulah sebabnya dia diampuni, coy, dan dilunaskan hutang-hutangnya. Bagi yang belum tahu, surah Al-Ikhlas itu banyak mengandung sifat-sifat Allah Ta'ala dan pujian kepadanya. Selanjutnya, janji lain yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang rutin mengamalkan surah Al-Ikhlas ini, coy. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan puluhan ribu malaikat untuk ikut menyolatkan jenazahnya. Dari Anas bin Malik, malaikat Jibril alaihissalam mendatangi Nabi Muhammad Rasulullah SAW dan berkata, sesungguhnya itu Muawiyah bin Muawiyah, dia telah meninggal pada hari ini di Madinah. Maka Allah mengirimkan kepadanya sebanyak 70.000 malaikat untuk menyolatinya, coy. Banyak yang penasaran, amalan apa sih yang dilakukan Muawiyah semasa hidupnya sehingga para malaikat diutus untuk menyelamatkannya. Ternyata semasa hidupnya ia rajin membaca kulhu di setiap waktu dan di setiap kegiatannya. Manfaat lain yang bisa kita langsung rasakan dengan membaca ayat ini, coy, ayat kulhu Allah ini, ya tentunya dengan 100 kali, yaitu kita dijauhi dari gangguan setan saat tidur. Hal ini dicontohkan langsung oleh Rasulullah SAW lewat kesaksian Aisyah radhiyallahu anha. Sesungguhnya apabila Nabi SAW ingin merebakkan tubuhnya di tempat tidurnya, setiap malam beliau mengumpulkan kedua telapak tangannya. Kemudian beliau sedikit menghembuskan dan sedikit meludah pada waktu sambil membaca Qul huwallahu ahad ini hingga Qul a'udzu birabbin nas. Dan setelah itu beliau mengusap kedua telapak tangannya ke seluruh tubuhnya yang dapat beliau jangkau. Beliau mengusapnya mulai dari kepalanya, wajahnya, dan bagian depan tubuhnya. Beliau melakukan sebanyak 3 kali. Perlu kita ketahui bahwa Al-Quran dibagi menjadi 3 bagian, coy. Sepertiga bagian berisi hukum-hukum, sepertiga bagian lainnya isinya janji dan ancaman, serta sepertiga bagian lainnya berisi nama dan sifatnya yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahukah Islamika Arya? Ternyata membaca surah Al-Ikhlas pahalanya itu sebanding dengan pahala membaca sepertiga Al-Quran, coy. Kisahnya, di zaman Rasulullah SAW pernah mendengar seorang laki-laki yang membaca Al-Ikhlas berulang-ulang kali, coy. Besoknya sahabat lain menanyakan kepada sang Nabi. Lalu Nabi Rasulullah SAW menjawab, demi jiwaku yang ada di tangannya, surat itu sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari dan Abu Daud. Di sisi lainnya, coy, surat Al-Ikhlas memang sebanding pahalanya dengan sepertiga Al-Quran, tapi bukan berarti mencukupi dari membaca sepertiga Al-Quran yang sesungguhnya. Sederhananya seperti ini, coy. Misalnya ada seorang yang bernazar untuk membaca sepertiga Al-Quran, maka ia tidak cukup membaca Al-Ikhlas saja atau surat Qul huwallahu saja untuk menggugurkan nazarnya tersebut. Surat Al-Ikhlas tidak bisa menggantikan posisi surah-surah lainnya. Ya, bisa diartikan bahwasanya sebanding itu belum tentu saling menggantikan. Nah, selanjutnya, coy, siapa sih yang tidak mau rezekinya lancar dan mengalir deras? Ya, salah satunya hal yang bisa kita lakukan agar rezeki kita bisa semulus jalan tol ataupun seperti kilat adalah mengamalkan surah Al-Ikhlas ini, coy. Nah, dalam riwayatnya dikisahkan oleh Abu Musa Al-Madini dari Sahal bin Sa'ad. Kisahnya tersebut adalah seseorang pernah datang kepada Rasulullah SAW dan mengadukan kesulitan ekonominya. Kemudian Rasulullah SAW memberinya syarah ataupun petunjuk. Beliau Rasulullah SAW bersabda, coy, jika kamu masuk rumah, ucapkanlah salam jika ada seseorang di dalamnya. Jika tidak ada, maka ucapkanlah salam kepadaku dan bacalah Qul huwallahu ahad 1 kali. Dan ternyata orang tersebut pun tanpa ragu mengamalkannya, coy. Dan benar saja, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya rezeki yang berlimpah, coy. Sampai-sampai tetangganya pun mendapat barokah dari bacaan dia, coy. Manfaat lain dari membaca surah Al-Ikhlas ini, coy, ya salah satunya adalah dosa-dosa kita itu akan diampuni, coy. Hal ini pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW.
Beliau berkata coy, kisahnya itu Rasulullah SAW hendak masuk ke masjid dan mendapati seseorang yang telah selesai sholat membaca Qul huwallahu ahad coy. Orang itu berkata, ya Allah, sesungguhnya aku meminta padamu bahwa sesungguhnya engkau adalah yang Maha Esa, yang bergantung kepadamu segala sesuatu, yang tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Ampunilah dosa-dosaku karena sesungguhnya engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian pada waktu itu Rasulullah SAW bersabda, sungguh ia telah diampuni dosa-dosanya. Beliau mengulanginya sebanyak 3 kali coy. Membaca surat Al-Ikhlas ini coy juga akan membuat doa kita mudah dikabulkan. Dan semua orang pasti mau hajatnya terpenuhi, baik itu di dunia maupun di akhirat. Makanya Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk membaca surat, yaitu surat 3 Qul ini coy. Dalam riwayatnya Rasulullah pernah mendengar seseorang berkata, ya Allah, sesungguhnya aku minta kepadamu bahwa diriku bersaksi sesungguhnya engkau adalah ahad, tidak ada ilah yang hak disembah kecuali engkau yang Maha Esa, yang bergantung kepadamu segala sesuatu, yang tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sungguh dirimu telah meminta kepada Allah dengan namanya, dan jika ia dimintai dengannya pasti akan memberi, dan jika ia diseru dengannya pasti akan mengabulkannya. Hadis ini dari riwayat Abu Daud. Setiap umat muslim pasti menginginkan masuk surga coy. Semasa hidup pun berlomba-lomba untuk melakukan banyak amal kebaikan. Namun ternyata ada amalan yang bisa membuat kita dengan mudah masuk surga coy, yaitu dengan membaca 100 kali surah Al-Ikhlas. Riwayatnya dari Abu Hurairah coy. Abu Hurairah berkata, aku datang bersama Rasulullah SAW, lalu beliau mendengar seseorang membaca surah Al-Ikhlas. Maka Rasulullah SAW bersabda, telah wajib. Nah, aku bertanya, apa yang wajib ya Rasulullah? Beliau bersabda, telah wajib baginya surga. Nah, Islamika Arya, surat Al-Ikhlas hanyalah satu bagian dari surah yang punya banyak manfaat bagi kita umat Islam ini. Kalau kita ingin mendapatkan manfaat dari surah Al-Ikhlas ini, maka kita harus melafalkan dan mengulang-ulanginya coy. Kalau kita simpulkan coy, seluruh masalah hidup ini sepertinya bisa teratasi dengan surah Al-Ikhlas. Makanya hendaknya kita memperbanyak membacanya dimanapun dan kapanpun. Wallahu a'lam bishawab.